Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jota Matinanta. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membawakan presentasi mata kuliah metodologi pembelajaran dengan judul materi komponen-komponen dalam proses belajar mengajar. Kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Jota Matinanta dengan NPM 20144600002, dan yang kedua Fitria Nur Hasana dengan NPM 20144600012, dan yang ketiga Evi Kode dengan NPM 20144600017, dan yang terakhir Sally Kristiani dengan NPM 20144600283. Yang pertama akan membahas guru dan siswa. Guru menurut Sujarwo menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Menurut Glaser, ada 4 hal yang harus dikuasai seorang pendidik, yaitu yang A, menguasai bahan pelajaran, yang B, kemampuan mendiagnosis tingkah laku peserta didik, yang C, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, yang D, kemampuan menyimpulkan hasil belajar. Siswa merupakan seseorang yang mengikuti suatu kegiatan program pendidikan pada suatu lembaga, baik secara formal maupun informal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Tirta Raharja tahun 2000, Uyoh Satullah 2010 mengemukakan 4 karakteristik yang dimaksud, yaitu yang A, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk yang unik. Yang B, individu yang sedang berkembang, anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar. Yang C, individu yang membutuhkan bimbingan individual. Yang D, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya. Peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Fitria Nur Hasana. Persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan faktor paling penting dalam proses pembelajaran. Adanya tujuan, maka guru mempunyai pedoman dan sasaran yang hendak dicapai dalam proses belajar dan mengajar. Dalam pelaksanaannya, tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan waktu, sasaran, sarana prasarana, serta kesiapan peserta didik. Tujuan pembelajaran sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Tujuan yang dirumuskan secara spesifik oleh guru yang bertolak dari materi yang akan disampaikan, dan B. Tujuan pembelajaran secara umum. Selanjutnya, materi pembelajaran. Adapun karakteristik dari materi yang bagus menurut Hutchinson dan Walters adalah A. Adanya teks yang menarik. B. Adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan serta meliputi kemampuan berpikir siswa. C. Memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki. Dan D. Yang dikuasai baik siswa maupun guru.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sally Kristiani. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan materi yaitu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran. Kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dicapai. Selanjutnya ada evaluasi. Menurut Ahmadi dan Supriyono tahun 1991, tujuan evaluasi ialah merangsang kegiatan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu menemukan sebab kemajuan atau kegagalan peserta didik, memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan bakat masing-masing peserta didik, terus memperoleh bahan laporan tentang perkembangan peserta didik yang diperlukan oleh orang tua atau lembaga pendidikan, dan yang terakhir yaitu untuk memperbaiki mutu pengajaran atau cara belajar dan metode mengajar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk EVI kode-kode dikarenakan kendala sinyal tidak bisa mengikuti presentasi Zoom kali ini. Akan saya ganti dengan video record dia diri sendiri. Pendekatan dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang mengasihkan untuk melibatkan siswa pada proses pembelajaran. Metode pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu metode tanya jawab dan metode diskusi. Metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan pada murid dan murid menjawab. Sebaliknya, murid memberi pertanyaan pada guru dan guru menjawab pertanyaan murid itu. B. Metode diskusi. Muhyiddin Syah mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Media pembelajaran. Alat bantu pembelajaran dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu alat verbal dan alat bantu non-verbal. Alat verbal berupa perintah, larangan, dan sejenisnya. Alat bantu nonverbal dapat berupa globe, papan tulis, gambar, diagram, slide, video, multimedia, interaktif, dan sebagainya. Melalui alat bantu yang tepat, diharapkan guru mampu memberikan pengalaman belajar yang banyak dengan cara sedikit bantuan sebagai alat dalam pendidikan dan pengajaran. Alat pembelajaran atau media pembelajaran mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu 1. Kemampuan untuk meningkatkan persepsi. 2. Kemampuan untuk meningkatkan pengertian. 3. Kemampuan untuk meningkatkan transfer pengetahuan. 4. Kemampuan untuk memberikan penguatan kemampuan yang dicapai. 5. Kemampuan untuk meningkatkan ingatan.